Diperlihatkan dengan Agnes yang baru sampai di rumah sehabis latihan basket. Di dalam rumah, ia pun menghisap marijuana sambil duduk santai di meja makan. Ketika Agnes ingin pergi ke dapur, ia pun bertemu dengan tamu ibunya yang baru bangun tidur. Ia meminta agar lelaki itu cepat pergi dari rumah, sebab sebentar lagi adiknya Bi akan bangun. Lalu Agnes pun membereskan rumah dan menyiapkan sarapan roti untuk Bi. Tak lupa, ia juga menyiapkan beberapa koran untuk nantinya Bi antarkan ke setiap rumah di blok jalan. Setelah Bi bangun, ia pun memakan roti yang tadi sudah disiapkan oleh Agnes. Agnes pun bertanya di mana Kemi berada. Bi menjawab bahwa Kemi berada di rumah teman sekolahnya yang bernama Sheila. Bi juga berkata bahwa ibu Sheila sangat keberatan dengan kehadiran Kemi karena hampir setiap hari Kemi menginap dan makan di rumah ia. Sambil menyiapkan koran untuk Bi antar, Agnes juga memberikan beberapa botol bir bekas para tamu untuk nantinya ia jual ke pengepul. Kemudian Agnes pun pergi mandi dan sehabis mandi ia pun duduk di meja makan. Tak lama pacar ibunya yang bernama Duval pun datang dan langsung menubruk Agnes dengan sangat syahdu. Penubrukan yang sangat amat syahdu. Sedikit informasi nih, di sini Duval adalah orang yang menghasut Sarah untuk menjadi kupu-kupu malam. Karena Duval juga, rumah Sarah dijadikan tempat bermain judi dan juga tempat maksiat. Sialnya, Agnes pun terlihat jatuh cinta kepada Duval. Dia juga suka sekali dengan tubrukan Duval sebab rasa bibirnya seperti coklat Belgia. Sehabis menubruk Agnes, ia pun membangunkan Sarah dan meminta uang hasil melayani tamu semalam. Dengan kejam, Duval memukul Sarah sambil dipandangi oleh Agnes dari kejauhan. Agnes pun tidak bisa berbuat apa-apa ketika melihat ibunya dianiaya oleh Duval. Ia pun hanya bisa memegang pistol milik Duval dan berlagak seperti menembak ia. Di sisi lain, Kemi yang sedang tertidur pulas itu dibangunkan oleh temannya yang bernama Sheila. Ia meminta agar Kemi pergi sebab permintaan dari ibu Sheila. Setelah itu, Kemi pun diantar oleh ayah Sheila yang bernama Dave. Dia pun menggendong Sheila menuju mobil. Terlihat Kemi nampak bahagia ketika digendong oleh Dave. Ia pun berkata bahwa ia ingin sekali Dave menjadi ayahnya. Namun Dave malah menggelitiki Kemi sambil bercanda ria. Oh yeah, you can actually if you tickle them at the same time. Sementara itu, Agnes yang sedang mengerjakan PR sekolah tiba-tiba diganggu oleh Sarah. Sarah pun meminta agar Agnes menjadi wanita kupu-kupu malam untuk tambahan penghasilan. Namun Agnes nampak tidak setuju dengan permintaan Sarah itu. Ya jelas nggak mau lah, mana mau Agnes jadi kupu-kupu malam. Emang dasar edan nih ibunya. Cerita pun beralih ke keluarga mereka sebelum menjadi kelam. Terlihat ayah Agnes yang menjadi seorang pendeta. Mereka pun nampak bahagia seperti keluarga pada umumnya. Namun ada suatu kejadian di mana pada saat ayah Agnes mencoba menyembuhkan seorang disabilitas, bukannya sembuh, orang itu malah terjatuh dan membuat ayah Agnes malu di hadapan para jemaah gereja. Karena hal itu pun ayahnya Agnes jadi orang yang temperamental. Ia selalu memukuli Sarah dan juga ketiga anaknya. KDRT itu pun sampai diketahui polisi hingga membuat ayah Agnes dipenjara. Scene pun berpindah ke Kemi yang diajak oleh Dave ke bar. Di sana Kemi dibelikan jus oleh ia. Pelayan restoran pun sudah nampak akrab dengan Kemi, sebab Kemi sudah beberapa kali ke bar untuk menunggu dijemput oleh Agnes. Namun dia pun harus pergi karena ada masalah di tempat kerjanya. Di sisi lain, Bi yang sudah selesai mengantar koran itu kemudian mengambil beberapa botol di tong sampah. Lalu ia pun pergi ke sebuah tempat pengepul botol di pinggiran kota. Akan tetapi toko itu masih tutup. Bi pun harus menunggu toko itu sambil mengobrol dengan para gelandangan. Sementara Agnes yang sedang mencuci piring di rumah didatangi oleh salah satu kupu-kupu malam yang tinggal di rumah itu. Ia nampak sedikit berbincang dengan wanita yang bernama Rose. Rose pun meminta agar Agnes jangan mengganggunya ketika tidur, sebab ia lelah karena telah melayani banyak tamu semalam. She handling it now. Fuck her. And I ain't going to bail the bitch out neither. Miko. Scene pun berpindah lagi ke Bi yang menunggu kehadiran bos pengepul. Setelah beberapa saat, pengepul itu pun datang. Bi yang melihat itu pun bergegas untuk menjual botol hasil cariannya tadi. Pengepul itu pun membeli botol Bi seharga $2. Karena Bi masih lapar, ia pun membeli beberapa permen di toko pengepul tersebut.
Kemudian Agnes pun menulis sebuah cerita pendek untuk nantinya ia jual kepada penerbit koran. Never called nobody father. My father. Setelah itu, Bi yang habis menjual botol pun memakan permen yang tadi ia beli di pengepul. Namun ketika sedang asik memakan permen, Bi dikagetkan oleh Agnes yang sedang menaiki sepeda. Sehabis mengagetkan Bi, Agnes pun kembali mengayuh sepeda menuju penerbit koran. Sesampainya di sana, ia pun mengobrol dengan penulis koran. Untungnya cerita pendek Agnes itu dibeli oleh bos penerbit koran dengan harga yang lumayan tinggi. Sementara Bi yang telah sampai di rumah pun mengunci pintu kamar. Lalu ia pun menyumpal kuping ia menggunakan tisu toilet agar tidak mendengar bisingnya rumah ketika tamu Sarah datang. Tak lupa ia pun memainkan saksofon favoritnya. Di sisi lain, Agnes pun pergi menemui temannya di restoran cepat saji. Di sana, ia pun mengambil beberapa tisu untuk Bi menyumpal telinganya. Dan setelah ia berbincang dengan temannya, ia pun pergi. Cerita pun beralih ke Kemi yang sedang menonton acara TV dengan seorang pria tua bernama Stanley. Kemi nampak sangat cerewet dan bertanya, kenapa acara TV selalu tidak masuk akal. How can you have a baby by one person when someone else loves you? Lalu Agnes pun pergi ke sebuah lapangan basket. Ia pun mengajak beberapa temannya untuk latihan. Namun latihan mereka pun jadi kacau sebab salah satu teman Agnes menyentuh buah melon miliknya. Karena hal itu pun ia jadi kesal dan kembali pulang ke rumah. Man, why you mess up the game? Now we can't play. You fouled her, man. You fouled her. Man, Scene pun berpindah ke Duval yang sedang bermain judi bersama teman-teman ia di rumah Sarah. Terlihat rumah Sarah pun sudah dipenuhi dengan orang-orang yang sedang melakukan maksiat. Kemudian Agnes pun sampai di rumah. Ia pun harus lewat jendela kamar Bi untuk masuk ke dalam rumah. Di dalam kamar, Agnes pun meminta Bi agar keluar selama beberapa jam karena keadaan di rumah sangat amat bising. Setelah Bi keluar rumah, Agnes pun pergi ke dapur untuk bertemu Duval. Dan seketika itu juga mereka pun melakukan penubrukan dengan sangat syahdu. Akan tetapi ada orang yang datang dan karena hal itu Duval pun pergi menemui Sarah. Tak lama mobil polisi pun memperingati agar kerumunan di rumah Sarah segera keluar sebab itu sangat mengganggu tetangga komplek. Sehabis orang-orang tersebut pergi, Duval yang sedang tidur itu dihampiri oleh Agnes. Lalu mereka pun melanjutkan penubrukan mereka. Namun tanpa diduga, Duval membekap mulut Agnes dan langsung membawahinya dengan cara paksa. Sungguh pembuahan yang tidak didasari dengan cinta. Setelah dibawahi secara paksa, Agnes pun pergi ke kamar mandi untuk membersihkan luka. Di sana ia menangis jadi-jadinya karena telah dibawahi oleh Duval. Kemudian Sarah pun datang menghampiri Agnes, tapi sayangnya Sarah mabuk dan karena hal itu ia tidak memperdulikan Agnes. Tak lama setelah itu, Agnes pun menghampiri Duval yang sedang menuduk Sarah. Tanpa disangka, Agnes menodongkan senjata kepada Duval. Akan tetapi, Agnes pun mengurungkan niatnya untuk menembak Duval sebab ibunya berkata bahwa lebih baik ia yang ditembak karena ibunya sudah sangat cinta dengan Duval. I'm going to my basketball game. Karena hal itu pun Agnes pergi membawa mobil Sarah untuk bertanding basket. Sesampainya di sana, Agnes pun dimarahi oleh pelatih tim basket sebab ia datang pada saat pertandingan sudah tinggal 7 menit lagi. Pelatih pun meminta agar Agnes memasukkan bola karena timnya sudah kalah poin lumayan banyak. Tanpa diduga dan tanpa dikira, Agnes berhasil memasukkan bola 27 kali dalam waktu 7 menit. Para penonton pun bersorak senang karena Agnes berhasil memenangkan tim sekolahnya. Akan tetapi, Agnes pun langsung pergi menuju parkiran mobil. Sesampainya di dalam mobil, ia pun menangis jadi-jadinya karena ia sudah kehilangan kesucian akibat dibawahi oleh kekasih ibunya sendiri. Ya, mungkin Agnes juga lelah dengan kehidupan adik-adiknya yang harus tinggal di rumah penuh kemaksiatan itu. Scene pun berpindah ke Agnes yang pergi menjemput kedua adiknya di sebuah jembatan. Setelah Kemi dan Bi masuk ke dalam mobil, Agnes pun berkata bahwa ia sudah memenangkan pertandingan. Dan karena hal itu, Agnes pun merayakan kemenangannya itu dengan mengajak kedua adiknya makan di restoran. Kemi dan Bi yang mendengar itu pun senang dan pada akhirnya mereka pun bernyanyi bersama dalam mobil.
Dan seketika itu juga film pun habis.